Pak Sukyar duluan lah, Pak Sukyar duluan. Pak Sukyar kan overview kebijakan. Pak Sukyar mungkin dari overview secara nasional, mungkin ada anunya apa namanya, ada view secara nasional dulu, mungkin bisa memberikan wawasan, Pak. Ya, oke. Wah, terima kasih nih teman-teman semua nih. Mungkin saya yang paling tua nih dari semuanya ini. Dan saya malam ini juga merasa muda karena bergabung sama teman-teman yang jauh lebih muda dari saya gitu. Memang masih muda, Pak, Bapak. Alhamdulillah. Ya, kalau kita lihat sebenarnya benar ya melihat dari kebijakan industri. Saya selalu mengatakan, tadi malam saya juga mengatakan bahwa kebijakan mineral itu harus mendorong industrialisasi. Kalau malam ini kita sudah mendengarkan dari Mbak Yuli, dan ini sharing yang bagus sekali, bagaimana peran geologi itu dalam dekarbonisasi the world, dan kira-kira begitu ya. Dan kalau kita lihat kebijakan industri di rencana induk pengembangan industri nasional, itu memang ada target-target di mana kita harus menyiapkan bahkan 5 tahun pertama 2015 sampai 2019 harusnya pabrik baterai itu sudah ada, tapi delay. Termasuk juga pengembangan logam tanah jarang dalam 5 tahun belakangan ini harusnya sudah mulai melakukan konsentrasi logam tanah jarang. Jadi yang merisaukan saya adalah apakah kita ini industri lithium ion baterai ini siap tidak masuk ke industri atau melengkapi atau memenuhi kebutuhan electric vehicle kita yang katanya 2013-2023, mungkin delay ya 2025 sudah masuk di pasaran. Saya agak mengkhawatirkan karena di sisi industri itu tidak ada target-target jumlah kendaraan yang diproduksi, tetapi tidak ada action plan apa yang harus dicapai mencapai target-target itu. Misalkan gini loh, teknologi separasi atau pemurnian lithium dari geothermal harus selesai bla 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 tahun sekian. Berapa sebenarnya kebutuhan kendaraan listrik yang kemudian diproyeksikan ke kebutuhan baterai, kemudian berapa kebutuhan lithium. Nah, ini yang sebenarnya yang akan merangsang pelaku usaha untuk masuk ke dunia industri lithium ion baterai, terutama bahan baku penyediaannya. Jadi saya juga mendesak Kementerian Perindustrian membuat roadmap action plan untuk menuju tahapan-tahapan yang hendak dicapai. Misalkan tahun 2025 itu kalau nggak salah ada sekitar 1 juta mobil seharusnya sudah masuk, 1 juta mobil. Mungkin ya. Ini yang saya kenal Api, tapi aku salah menafsirkan dia sebagai anaknya Tante Tirtayasa. Kan nyambung kan? Lanjut Pak Sukyar, maaf. Oh iya. Nah, yang lain di unmute aja yang lain. Kecuali Pak Sukyar, jadi nggak double. Saya kira Mbak Yuli tadi sudah challenge teman-teman kita semua geologi. Seharusnya sudah ada suatu geological framework untuk mendapatkan atau menciptakan target-target eksplorasi lithium. Kalau dilihat paparan dan kalau kita baca artikel yang begitu banyak, seperti misalkan tahun lalu Bill Gates itu memburu sustainable lithium resources di Nevada. Saya kira banyak tulisan mengenai itu. Dan sebenarnya Mbak Yuli, we can say that lithium di geothermal itu sustainable resources. It's not non-renewable resources. Itu kayak sulfur di Dieng lah ya. Sustainable sulfur deposit di Dieng. Jadi memang mapping geologi itu menjadi penting. Tampaknya kalau kita bisa limit atau dipersempit geologi. Halo? Ayo Pak. Halo? Pak Sukyar putus ya? Mungkin videonya kali aku videonya aku nonaktifkan aja ya. Ya coba.
Maaf Pak Sufyar, terputus Pak Sufyar. Halo? 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 Mas Edi, bisa kopi? Halo, halo. Ya, Oke lah. itu Pak Sufyar. Baik, mungkin kita sebentar dari Pak Sufyar. Jadi dari Pak Sufyar, kan bahwasanya di Indonesia diperlukan sebuah roadmap yang kemudian bisa ditindaklanjuti sebagai action plan. Action plan ini akan menurunkan kebutuhan-kebutuhan baik litium, kebutuhan yang lainnya termasuk kebutuhan beberapa mobil yang akan diperlukan. Di sinilah peran serta Earth Science dalam mencari kebutuhan tersebut. Itu mungkin yang bisa kita ambil dari Pak Sufyar. Sorry Pak Sufyar, tadi terputus Pak. Mungkin bisa dilanjutkan sebentar Pak Sufyar. Dimut, ya, silakan Pak. Ini kesalahan di saya atau emang semuanya ya? Kayaknya semuanya Pak. Ya, saya hanya ingin mengatakan terima kasih sharingnya Bu Yuli. Saran tadi yang sekaligus menantang para geologi, bagaimana membuat men-screening geologi Indonesia, membuat suatu konsep geological framework untuk mendelineasi keterlambatan ataupun lithium deposit di Indonesia. Tampaknya untuk sementara ini kalau kita mengacu ke paparan tadi ataupun artikel yang kita baca, geothermal waters atau springs lebih promising dibandingkan yang lain. Oleh sebab itu ini harusnya bisa dipetakan mana lapangan geothermal yang bisa yang memberikan anomali kehadiran litium. Mas Bronto, kedengaran suara saya? Kedengaran Pak, bagus Pak, bagus. Bagus. Ya. Cukup. Tampaknya saya nggak tahu Mbak Rina ada di sana, pakar geothermal. Saya kira juga banyak. Mungkin Indonesia bagian barat lebih promising ya dibandingkan Indonesia bagian timur karena lebih kontinental. Dan Mas Andri kalau ada juga bisa memberikan komentar kehadiran pegmatit di Aceh dan di Sumatera Utara gitu. Kebetulan saat ini saya di-challenge oleh masyarakat Putus lagi. Waduh, kurang. Waduh, mah Pak. Yul. Ya. Videonya Sufyar mungkin kalau bisa dimatiin biar lebih koneksinya lebih lancar sedikit. Mungkin nanti kita Pak Sufyar mungkin maaf videonya dimatikan saja Pak biar lebih jelas. Biar lebih ya. Ya. Nah, tolong dibuka mute-nya, unmute. Mute-nya dibuka Pak Sufyar. Bentar bro. Mati nih. Oke. Silakan yang lain duluan aja Mas. Oke, baik. Mungkin itu saja dulu Pak. Ya terima kasih Pak Sufyar. Saya setuju sekali dengan pendapat Bapak. Memang sepertinya kritikal ya. Jadi pengumpulan data, mapping atau membuat skala prioritas yang mana dulu yang mau yang mau menghasilkan. Jadi itu langkah pertama mungkin ya. Karena geothermal field sudah ada datanya, litiumnya sudah tersedia. Jadi tinggal bisa dilakukan langkah berikutnya seperti yang saya sebutkan di rekomendasi yang saya ajukan. Oke. Ya, berikutnya bisa ada yang mau bertanya? Berikut saja. Saya bisa. Mas Andri, monggo silakan Pak Andri. Ya, terima kasih Yuli. Ya, terima kasih Yuli. Ini satu presentasi yang sangat membuka wawasan tentang potensi litium ke depannya, dan ini juga sangat mempengaruhi eksplorasi ya, kekuatan eksplorasi di Indonesia. Nah, saya pernah diundang oleh Pak Menteri Luhut untuk berkaitan dengan industri baterai yang berkaitan dengan electric vehicle ini. Dan dari paparan-paparan para ahli itu ternyata bahwa geologi ini tidak sendiri. Ada peneliti-peneliti dari LIPI, terutama yang berkaitan dengan kimia ya, itu telah melakukan penelitian di berbagai brine water di Indonesia, tapi terutama adalah yang berkaitan dengan tambang garam. Dan ternyata
ada beberapa tambang garam yang berada di sekitar Madura dan kemudian juga ada di selatan Situbondo itu mempunyai kadar litium yang tinggi. Ya. Jadi ada kemungkinan bahwa kadar litium ini dipicu oleh adanya continental rocks, ya. Jadi kemungkinan ada granitic rocks yang berada di Jawa Timur, ya, sekitar utara Jawa Timur. Nah, kemudian yang kedua, saya perhatikan bahwa kita itu mempunyai resource granit yang luar biasa di sepanjang Sumatera, ya, di Bukit Barisan, ya, sepanjang Sumatera, kemudian di tengah Kalimantan Barat, tengah sampai timur itu granit semua. Kemudian ada di Mamasa, ya, Mamasa granit di Sulawesi Barat, ya. Nah, itu mempunyai challenge, ya, untuk kita teliti. Tapi memang harus dua-duanya. Yang pertama berkaitan dengan pegmatitnya. Yang kedua yaitu berkaitan dengan intramountain basin, ya, jadi cekungan-cekungan yang berada di sekitar granit. Nah, itulah yang kemungkinan mempunyai prospek lebih baik dan bisa jadi sedimen-sedimen yang berasal dari rombakan granit itu mempunyai prospek untuk litium, ya. Karena litium itu sebenarnya yang paling banyak memang di batuan asam, ya, di batuan granitik, ya. Contohnya misalnya saja di Australia, di Spanyol itu ditambang dari ambligonit atau lepidolit, ya, yang ternyata cukup prospek, ya, walaupun memang dengan kadar yang tinggi penambangannya yang lebih repot, ya, memang harus menggunakan blasting dan sebagainya. Namun demikian, kalau menurut saya litium ini memang perlu diprospek lebih lanjut, terutama berasal dari brine water, ya, baik dari geothermal, kemudian juga dari air formasi, ya, air formasi, dan kemudian juga yang berada di intramountain basin yang berada di sekitar granit. Itu mulai dari Aceh, kemudian di Sumatera Utara sekitar Sibolga sampai Padang itu punya kemungkinan itu. Dan satu hal lagi, saya pernah melihat satu tambang garam yang agak berbeda di Indonesia nih, di Aceh, ya. Kalau di Madura itu di tambang garamnya itu dari air laut. Tapi kalau ini dari pasir, dari pasir laut, ya. Dia tidak memerlukan evaporasi tapi dibakar, ya. Jadi pakai kayu bakar dan kadar garamnya tinggi juga itu. Nah, ini saya belum tahu nih. Ini menarik karena daerah yang dekat tambang garam ini berasosiasi dengan granit, ya, ya. Saya kira perlu kita semangati lah, ya. Para peneliti, para mahasiswa untuk bisa mengambil bagian dari challenge dari litium ini. Ya, saya kira itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Andri. Informasinya menarik sekali ya Pak, ya. Ya, tadi saya juga harusnya menyampaikan juga data dari Pak Andri, dari papernya Pak Andri tentang Sibolga. Cuma saya pikir sudah terlalu banyak slide-nya, tapi saya taruh di appendix. Jadi nanti kalau saat PowerPoint saya bagikan untuk community ini, nanti saya bisa dilihat semua data-datanya. Juga tambahan, ada satu kelemahan dari litium ekstraksi ini, dia membutuhkan banyak air. Itu yang kelemahannya. Jadi bisa diberikan kayak semacam heads up kalau misalnya kita ingin menambang litium dari prospek manapun, misalnya pegmatit atau brine, itu dia butuh air yang banyak. Di Salton Sea itu mereka butuh sekitar untuk 1 ton litium bisa membutuhkan 42 ton air. Jadi konsekuensinya harus mencari sumber air juga, air tanah. Tapi saya yakin itu bukan kendala di Indonesia karena Indonesia banyak cadangan airnya banyak. Jadi paling tidak bisa melibatkan geohydrologis untuk proses pengembangan lithium deposit nanti. Itu aja yang mau sampaikan. Terima kasih Pak Andri buat itu informasi yang bisa menggairahkan geologis yang lain untuk mencoba mencari solusi sehingga ekosistem seperti yang disebutkan Pak kemarin waktu saya meeting di Minerba, ekosistem yang untuk mempersiapkan
produksi mobil listrik ini memang sangat penting dibentuk. Ya. Yang lain, ada yang mau bertanya atau memberikan komentar, input, silakan. Ibu Rina. Dr. Imam. Ada dari Pertamina itu, Pak Dr. Imam. Terima kasih Mas Bronto. Halo, iya. Kan Dr. Imam kan sudah melakukan melakukan penelitian di memang Mas Imam di mute. Oh, sorry. Tes. Udah. Oke. Bagus. Oke. Ya, memang tahun kemarin itu Pak Dirut kami, Pak Ali Mudakir, beliau mendeklarasikan geothermal beyond energi. Jadi selain memproduksi listrik, kita juga ADART kita kan memungkinkan juga untuk berbisnis itu produk turunan dari geothermal. Nah, memang dalam banyak kesempatan memang Pak Ali dan BOD kita presentasinya sering menyampaikan PGI beyond energi. Dalam artian kita akan berusaha mengekstrak apa yang bisa kita komersialkan selain dari energi. Memang salah satunya ekstraksi rare earth mineral atau rare earth elemen aja ya, saya sebut rare earth elemen. Kita sudah melakukan banyak scan ya, apa yang bisa. Tapi untuk termasuk juga lithium sudah kita lihat, tapi saat ini lithium, maksudnya konsentrasi kita masih sedikit agak di bawah standar untuk komersial, sehingga kita ekstraksi lithium di geothermal itu bisa ekonomis kalau diintegratedkan dengan satu industri beyond energi. Jadi di situ ada ekstraksi silika, ekstraksi lithium, ekstraksi lain. Dan itu dikemas jadi satu paket industri beyond energi. Kalau diambil sendiri-sendiri, IRR atau itunya masih ya so-so lah. Tapi kalau dikemas jadi satu paket besar, ya. Kemudian yang kedua, ini jaminan pasar ini kita masih deg-degan juga. Kalau kita mau launching ini kita harus jaminan pasarnya harus kita ikat dulu mau jualan kemana. Kalau kita sudah komit tapi pasar dalam negerinya atau ininya kita harus masih mencari-cari dan ternyata nggak begitu promising, bisa saja kita tunda dulu, kita jualan yang lain-lain dulu. Kira-kira kalau di tempat kami seperti itu. Jadi PGI memang declare bioenergi secara bertahap, kita akan berjualan atau berbisnis selain listrik. Kira-kira seperti itu dari Mas Bronto. Oke, baik. Terima kasih tempat kami, Mas Imam. Lalu keekonomiannya kalau nggak lolos ya kita kan minta dananya kan berkompetisi dengan migas dengan segala macam. Kalau kita IRR-nya dikit-dikit ya nanti dulu. Jadi apalagi sekarang dalam pandemi ini kan kita harus hati-hati membelanjakan uang. Kira-kira seperti itu Mas Bronto. Oke, baik. Terima kasih Mas Imam dari perspektif Pertamina. Jadi pada intinya bisnis apapun tetap kita lihat market demand-nya dulu ya. Begitu market demand-nya memang memenuhi visi atau misinya perusahaan, baru kita bisa jalan. Tapi kalaupun itu masih kecil dan masih bisa kita second prioritaskan, juga yang lain dulu yang kita dahulukan. Memang seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Mas Imam dari sisi perspektif Pertamina. Mungkin dari Minerba nih Mas Dik atau Pak Iwan ada di sini. Mungkin yang disampaikan Pak Suhyar seperti roadmap-nya dulu sudah tersedia untuk melakukan pencarian rare earth elemen seperti itu. Mas Dik atau Pak Iwan mungkin bisa memberikan tanggapan. Silakan. Pak Imam Nur Sahan, Pak Iwan.
Atau Mas Dik tadi ada? Oke, baik. Kalau masih boleh nambah nggak ya? Siapa Pak? Oh Pak Sofia, Pak Hari, Mas Hari monggo. Terima kasih. Ini nanya ke moderator atau langsung ke Mbak Yuli nih? Silakan kalau nanya ke moderator Pak. Kalau saya sebatas arranger aja, monggo. Oke. Gimana kabarnya Yulin di Kanada? Baik Pak Hari. Oke, ini yang ingin saya tanyakan begini. Air panas bumi itu kan selain litium banyak silikanya. Nah, pada saat mengekstrak litium itu apa enggak sekalian diekstrak silikanya agar nilai ekonomisnya lebih tinggi? Demikian pertanyaannya. Terima kasih. Oke. Kalau dihubungkan dengan kebutuhan memenuhi tuntutan bahan mentah mobil listrik, tadi kan yang saya bicarakan tentang itu, jelas litium lebih mahal ya, karena di pasar juga sekarang lumayan tinggi lah harganya per ton. Tapi kalau misalnya tadi saya mengaitkan dengan jawaban dari komentar dari Pak Imam, memang kalau misalnya ingin mengekstraksi, kalau bisa digabung dengan yang lain, itu lebih murah. Jadi fasilitas itu membuat fasilitas ekstraksi yang satu jadi kayak seperti combo lah istilahnya. Jadi satu unit ekstraksi bisa mengekstraksi silika atau litium juga. Cuma memang karena prosesnya mungkin agak berbeda, nah itu jadi mesti diintegrasi dengan itu. Kalau memang kalau silika untuk pasar apa tuh Pak di Indonesia untuk kebutuhan processing yang lain kali ya? Oke, intinya dicari yang mana yang mahal ya. Iya. Itu kan digabung. Mengenai teknologi ekstraksinya, mungkin kapan-kapan boleh di zoom lagi, Yul. Ya bisa. Nanti saya di PDF PowerPoint ini akan saya bagi ke komunitas ini. Dan juga saya ingin tambahkan, karena ada beberapa teknologi ekstraksi di oil brine, itu saya pernah temukan literatur, jadi ada kemungkinan teknologi di oil brine bisa diaplikasi di geothermal. Jadi sebenarnya perkembangan dari proses ekstraksi ini terus sangat pesat ya, karena mereka berlomba-lomba untuk mencoba mendapatkan tingkat recovery yang sangat tinggi. Seperti di UK, belum lama ini mereka sedang giat-giatnya eksplorasi pencarian energi panas bumi, tapi sebenarnya targetnya untuk mencari litium. Jadi sama-sama istilahnya memberi dan mengambil. Jadi energi geothermal itu dipakai untuk menggerakkan dari proses ekstraksi litium itu, sedangkan geothermal brine, geothermal water yang dari energi panas bumi itu diekstraksi untuk diambil litiumnya. Jadi take and give istilahnya. Jadi berkesinambungan. Makanya itu menjadi pilihan untuk masyarakat Uni Eropa untuk mencari geothermal field, geothermal energy untuk mengambil litium, karena pasar litium itu sudah ditentukan oleh buyer market, jadi bukan seller. Jadi yang menentukan untuk membeli dari negara mana itu si pembeli, bukan yang menjual. Karena ya seperti itu keadaannya sekarang. Karena tuntutan untuk environmental friendly dari para pemakai litium untuk produksi mobil. Begitu Pak.
Yang di UK saya dengar itu pakai teknologi filtrasi ya, Yul. Itu gimana itu, disaring atau gimana? Ya, jadi istilahnya yang mau diambil kan litium. Nah, litium dalam geothermal fluid itu sebagai lithium chloride. Jadi itu dipisahkan, bisa dengan, tadi saya sebutkan bisa dengan membran separation atau dengan elektrolisa. Nah, setelah dipisahkan direaksikan dengan karbonat, soda karbonat, biasanya sodium karbonat untuk menghasilkan lithium karbonat. Itu jadi simpel sebenarnya. Cuma memang karena impurities elemen yang lain dalam brine itu kadang mempersulit atau ongkos separasinya jadi lebih tinggi, seperti magnesium, karena campuran litium yang ingin dijual itu ada kadar-kadarnya tertentu. Jadi kalau untuk baterai itu high grade, jadi lithium high grade karbonat yang dibutuhkan, jadi harus benar-benar pure tanpa ada pengotor, makanya harganya jadi tinggi, proses ekstraksinya makin tinggi. Sedangkan mutu yang kedua mungkin bisa untuk campuran yang lain, untuk kebutuhan yang lain. Jadi itu, jadi ada tingkatannya. Tapi yang paling tinggi memang untuk baterai, itu yang dibutuhkan. Jadi makanya sangat demanding lithium supply untuk produksi baterai mobil listrik. Itu gitu Pak jawabannya. Semoga itu menjawab pertanyaan Bapak ya. Terima kasih Yul. Oke. Pertanyaan berikutnya, mungkin ada yang masih ingin mendalami, Pak Musri mungkin? Saya sedikit Pak mau bertanya, berapa ppm kira-kira baru bisa atau kalau tidak kan mungkin dari tambang-tambang biji, kan pada dasarnya tambang-tambang biji ini juga banyak yang sebagai byproduct-nya mungkin bisa lithium, tapi untuk mengekstraksi itu kira-kira minimal berapa ppm, Bu Yul? Yang di mana Pak? Ya artinya di tambang-tambang biji. Tambang-tambang biji sulfida kan pada dasarnya juga ada Li di sana. Tapi sekarang kira-kira minimal berapa ppm baru bisa diekstraksi untuk mampu diambil untuk bisa bernilai ekonomis lah katakan. Yang saya bisa ambil contoh membandingkannya dengan yang di Australia itu sampai kurang dari 3%, sekitar 2,3% lithium yang terkandung. Jadi harus persen ya, bukan ppm. Cukup. Oh, kalau ppm karena di air kan, Pak? Ya itu, maksud saya kalau hanya sampai ppm saja, artinya sulit untuk ekstraksi ya. Kalau sampai persen ya Indonesia nggak ketemu-ketemu ya? Nggak akan ketemu kalau persen saya pikir. Walaupun di pegmatite. Iya. Karena saya kira di geothermal brine pun agak sulit kita kalau persen. Tapi kalau misalnya saya membandingkan dengan lithium yang ada di oil di sini, ada jadi salah satu lapangan, ada satu formasi yang memang sudah diidentifikasi kalau itu lithiumnya tinggi dan mereka sudah melakukan eksperimen dan akan produksi, itu kandungan lithiumnya cuma 60 ppm. Jadi sebenarnya kemungkinan dia itu bisa menghasilkan. Hanya saja yang menjadi tantangan itu, jadi karena teknologinya itu sangat penting ya, teknologi ekstraksi itu yang sebagai kunci sehingga recovery-nya jadi tinggi. So, kalau kita lihat harga per hari ini sampai sekitar 9, sekian US dollar per kilogram untuk lithium karbonat ya karbonat per hari, harga per hari ini. Jadi saya pikir kalau ekstraksinya tidak susah-susah banget secara teknologi, mungkin 20-30 ppm itu bisa ekonomis karena cukup tinggi. Kalau tidak susah dari teknologinya. Studi analisa keekonomian di sini sangat penting untuk menentukan apakah
visible ekonomis atau tidak, komersial atau tidak. Terutama kalau dia sebagai byproduct, mungkin kalau kita mau tambang litiumnya saya kira agak susah. Ya. Itu mungkin Pak Bronto cuma komen itu aja Pak. Ya, terima kasih Pak Menteri. Nah, ini mungkin ada dari metalurgi ini Mas Karyanto, mungkin dari sisi metalurginya, ekstraksinya ada komentar nggak Mas Karyanto? Itu yang penting itu. Ya, jadi Mas Karyanto mungkin bisa menyampaikan apa yang kemarin sudah pernah didiskusikan. Monggo. Ya. Ya, terima kasih Mas Bronto. Jadi memang sekarang kan lagi tren baterai EV nih, lithium ion baterai kan. Nah, jadi memang secara prinsip sebenarnya energi itu memang dari pergerakan lithium ionnya, bergerak dari anoda dan katoda yang tadi sudah dijelaskan. Nah, tapi selain itu ada material katoda sama material anoda. Tadi sebenarnya material anoda ini artinya rumah dari litiumnya. Nah, jadi istilahnya kalau ibaratnya anodanya itu rak buku, kemudian katodanya juga rak buku, litium itu bukunya. Nah, artinya anoda dan katoda ini nanti kalau ketemu sama beban, nah dari katoda itu bukunya itu pindah, litiumnya pindah. Nah, itu akhirnya menimbulkan electrical. Nah, kalau di charging itu kembali lagi. Nah, kebutuhan litium ini, litium ion ini kecil sebenarnya, kira-kira 5-7%. Nah, maraknya itu adalah katoda yang tadi disebut ada lithium LCO, ada NCM. Nah, kemudian anodanya itu ada grafit. Nah, penelitian-penelitian sudah banyak di arah situ. Memang di Indonesia ini baru sampai ekstraksi metalurginya itu sampai sampai konsentrat. Tapi untuk mencapai katodanya itu teknologinya masih belum dikuasain 100%. Ini masih banyak penelitian. Jadi nanti istilahnya ada NCM itu dari nikel karbonat dicampur dengan mangan karbonat, dicampur dengan kobalt karbonat. Nah, itu diputer, dicampur, dikalsinasi, akhirnya membentuk rumah namanya NCM. Nah, itu prekursornya, kemudian dicampur sama litium karbonat. Dicampur lagi, akhirnya ketemu material katoda. Nah, sekarang juga penelitian ini mau gimana kalau kita nggak ketergantungan sama litium. Nah, akhirnya sudah banyak penelitiannya. Jadi menggunakan magnesium ion, menggunakan natrium ion, makanya ada sodium ion baterai. Nah, dari segi metalurgi sebenarnya yang paling cocok itu adalah fase liquid lithium. Jadi bisa dibayangkan kalau misalnya dari brand itu dari lithium klorida kemudian langsung bisa ditransformasi menjadi lithium karbonat, kan dia langsung bisa digunakan. Nah, demikian pula sekarang penelitian mau memotong proses. Sekarang misalnya di proses ekstraksi nikel, udah jadi nikel ore, udah jadi mangan ore, kemudian nanti dikembalikan lagi jadi karbonat. Ini mau dipotong prosesnya kalau untuk kebutuhan EV. Jadi dari proses pengolahan pakai metode hidrometalurgi sampai fasa karbonat itu ya sudah, dari fasa karbonat tidak usah langsung ke nikel, langsung dari karbonat langsung ke proses prekursor seperti itu. Nah, jadi
Jadi penelitian udah memang banyak karena ini sudah apa istilahnya booming kan masalah EV. Nah, jadi itu kalau dari saya itu kita optimis sebenarnya banyak bahan litium yang dari apa di Indonesia karena sebenarnya kita nggak butuh litium dalam fase padat, tapi litium dalam fase ion dan itu banyak ada di apa? Ada di air asin. Apalagi nanti kalau penelitiannya nggak usah pakai ion litium, pakai ion natrium atau pakai ion magnesium. Nah, dengan kelemahan-kelemahan yang ada, penelitian yang ada, nah, mungkin itu bisa kebutuhan litium itu sudah apa? Sudah bisa disubstitusi sama ion yang lain. Mungkin itu Mas Bro. Ya. Oke, makasih Mas Haryanto. Terima kasih atas insight-nya buat ekstraksi ya dari sisi teman-teman metalurgis nih. Oke, untuk yang lain ada masukan, Mbak Rina katanya tadi mau nanya. Ya, kalau boleh tanya. Oh, silakan Mbak Rina. Yulin, apa kabar Yulin nih? Baik Mbak. Ya, saya berkesempatan untuk melakukan riset di lithium beberapa tahun lalu. Jadi memang kecil ya nilai kandungannya, tapi belum semua area yang saya lihat. Memang kecil, kemudian yang bikin susah itu banyak pengotornya. Ternyata unsur-unsur lain itu juga mendominasi di situ. Hipotesa saya waktu itu adalah bahwa litium ini tinggi kalau sistemnya itu asosiasinya dengan batuan sedimen. Karena itu tadi ada yang di Lusi, di lumpur lapindo, kemudian ada pokoknya yang di sistem-sistem yang asosiasinya dengan batuan sedimen. Nah, kenapa yang di Chili tadi kan disebutkan oleh Yulini tinggi ya? Karena memang dia brine water-nya agak beda dengan brine water kita. Jadi mungkin itu juga yang membuat kenapa litium di kita tidak setinggi punya mereka. Tapi itu yang saya lihat. Selalu kalau asosiasinya ada batuan sedimen di bawah itu, pasti litiumnya agak sedikit tinggi. Kemudian yang ingin saya tanya ke Yulini pernah lihat padatannya atau endapan sinternya atau scalingnya kalau litium ada di endapan-endapan itu tuh tidak? Karena saya sekarang sedang cari padatannya, barang padatnya dari scaling gitu. Belum Bu. Belum pernah lihat. Belum dari scalingnya ya? Belum. Ya. Ya. Jadi betul ya. Ya saya setuju yang Bu Rina sampaikan. Jadi kemungkinan tinggi di batuan sedimen karena pengayaan. Karena memang yang di segitiga litium itu memang ada model geologi. Kalau bisa saya share di sini. Slide-nya nggak ada di sini. Jadi memang pembentukan geologi setting di daerah situ dulunya itu ada sistem vulkanik magmatisme yang kaya akan litium, kemungkinan bisa jadi asam magmanya. Nah terus karena proses karena leaching, terus weathering, nah terus litium itu terserap ke bawah permukaan sehingga terkonsentrasi karena ada aquifer di situ juga. Jadi memang ada elemen-elemen tertentu, elemen geologi yang sangat penting sehingga bisa terbentuk jebakan atau cekungan yang menjebak brine tadi itu yang kaya akan litium. Jadi memang batuan di sekitarnya itu sangat penting sebagai supplier dari litium ini. Jadi memang saya setuju yang Ibu sampaikan, penting sekali adanya itu. Jadi sedimentary itu bisa jadi akan jadi makin kaya enrichment karena
karena proses itu. Nah, terus Kak, sebagai contoh yang di Siberia itu memang geothermal zonation ya, karena dia umumnya clay dan ada di smectite. Nah, sekarang yang jadi, saya mungkin mau bertanya sama Ibu, kemungkinan smectite yang ada di Gunung Salak itu kan banyak sekali ya di bawah permukaan karena tufa. Itu kemungkinan bisa kayakan lithium juga dong ya Bu ya? Kalau tuf saya tidak tahu, tufnya kan juga andesitik yang di situ. Kalau andesitik enggak, mungkin lithiumnya lebih rendah dibandingkan yang asam ya. Iya, karena itu tadi Pak Andri kan bilangnya asosiasinya dengan yang agak asam ya. Iya. Batuannya. Jadi mungkin itu batuan yang asam, kemudian ada yang sedimen juga. Mungkin kalau karena batuan granitik banyak ditemukan di Sumatera, mungkin kalau misalnya ada lapangan geotermal di daerah itu yang berasosiasi dengan magma yang lebih asam, jadi chance-nya lithium mungkin lebih bisa agak tinggi di geotermal di daerah situ. Kalau simpelnya seperti itu mungkin ya. Ya, kalau kita punya host rock reservoirnya adalah riolitik, itu mungkin bisa ya. Ya, mungkin bisa dilihat yang di Sarula, Ulu Belu. Ya, tinggal minta datanya ke Pak Imam Baru Raharjo aja tuh. Benar. Jadi sekarang ditodong aja sekarang. Iya. Mungkin pelapukan dari Tobatuf bisa juga itu. Ignimbrite ya, itu kan juga batuan asam itu. Mungkin juga yang piroklastik yang dari Sinabung, siapa tahu itu yang diterbangkan juga litium itu. Iya, karena mengetahui tadi yang di Siberia terus sama di Hectorite itu semua altered rocks kan, karena berubah menjadi smectite, montmorillonite. Jadi ya kemungkinan ada potensi. Ya kan, lithium tinggal di ini aja dicek berarti. Saya boleh nambahin ya, Ibu Yulini, Bu Rina. Ya. Monggo, silakan. Ya, jadi saya lihat ke aja yang eksplorasi kan sudah ahli semua nih di sini. Saya melihat politik energinya aja untuk mendukung gebrakan pemerintah dalam mobil listrik kan, sebagai jangan sampai impor terus gitu. Nah, dari diskusi malam ini coba saya analisis di Indonesia ini. Dari continental brine-nya kan kelihatannya enggak ya. Kemudian dari geothermal brine masih ya belum ekonomis tadi menurut Bu Rina, betul ya, Bu Rina ya? Iya, masih rendah. Kemudian kalau toh ada banyak pengotornya yang susah membuat lithium yang bagus, yang kadarnya cukup bagus, itu susah. Ya, kemudian yang ketiga, ini kan ada kesempatan, tapi saya nggak tahu, oil brine. Kita kan punya lapangan gas itu kan ya sudah existing, yang dibor banyak banget. Lah ini saya lihat tadi Bu Rina jelaskan lebih dekat sebenarnya lithium itu ke sedimen rock, betul Pak Bu Rina? Yeah. Nah, terus gimana potensi untuk oil and gas field yang di Indonesia ini untuk kandungan lithiumnya? Nah, karena itu tadi saya sebutkan sebenarnya yang saya kejar adalah sistem-sistem yang asosiasinya dengan batuan sedimen. Artinya memang mendekati antara sistem petroleum dan sistem geothermal. Tinggal cari di situ saja. Ya, artinya lebih mendekati ke lapangan minyak dan gas daripada lapangan geothermal kan, kalau kita ekstrak lithiumnya, betul nggak gitu? Iya, lebih ke sistem yang antara petroleum dan geothermal, sistem yang gitu. Karena itu ada yang tadi ada di chat Lumpur Sidoarjo itu juga pernah ada penelitiannya. Kemudian yang yang Mat Vulcano itu juga kadang-kadang ada lithiumnya dia.
tinggi juga litiumnya, karena itu memang di sistem yang itu geothermal, tapi transisi sudah ke sistem petroleum karena ada batuan sedimennya. Ya. Tapi baru hipotesa saya ya. Ya, artinya kan perlu untuk apa ya, untuk apa kelanjutannya kan, untuk ya, melihat betul. litium yang kan ujung-ujungnya kalau saya orang dagang ini kan masalah ekonomis apa enggak kan gitu kan, ya. Itu aja, ya toh kan gitu. Ya, ya. Karena bayangan saya itu kan dengan diskusi ini kita mau coba untuk membuat baterai sendirilah produksi dalam negeri dengan kita punya source litium, kemudian tadi kan nikel juga sudah banyak kita gitu loh. Jadi ya sudah bikin pabrik kan gitu, nggak usah apa impor-impor gitu. Tapi ternyata kan jauh dari apa ya, masih jauh lah untuk masalah litiumnya itu. Gitu aja sih. Terima kasih. Halo, ya Mas, Mas Edi. Halo, sudah Bron. Sudah ya, mungkin yang lain ada tambahan atau pertanyaan? Mas Bron bisa nambah dikit. Oh Pak Sufiar, monggo Pak Sufiar. Ya mungkin teman-teman banyak yang nggak tahu ya, bahwa banyak perguruan tinggi yang sudah melakukan riset. Pak Sufiar, maaf, mungkin bisa di-off-kan aja videonya biar tidak putus-putus, Pak Sufiar. Halo? Mas Edi, dengar? Dengar. Pak Sufiar, maaf Pak Sufiar. Halo? Pak Sufiar. Pak Sukiar yang mati. Ya, bandwidth-nya Pak Sukiar yang rendah. Bandwidth-nya Pak Sukiar. Nggak stabil. Wah, putus beliau, putus. Ya. Nah, ya. Oke. Waduh, jangan-jangan udah ngomong panjang terputus pula. Kalau ada yang ada WA-nya, ada nomor teleponnya di WA aja. Nanti kita tunggu-tunggu, beliau sudah bicara panjang lebar, kita nggak dengerin kan? Ya, iya. Nah, nanti bentar. Mungkin coba yang lain dulu, coba. Saya telepon Mas Sufyan dulu. Boleh Pak, mohon izin. Ya, silakan Pak. Baik, terima kasih. Halo Pak Sony. Iya, Pak Andri. Terus Pak. Mungkin. Oke. Gimana ini? Oke, coba Pak Sufyan. Silakan Pak Sufyan, silakan. Udah bisa kedengaran? Sudah bisa Pak. Sekarang Pak. Ya, ini kan pemerintah ini kan menugaskan 5 perguruan tinggi ya. Salah satunya adalah kedengaran nggak ya? Kedengaran Pak, kedengaran. Sudah cukup. Salah satunya yang khusus baterai itu diberikan kepada Universitas 11 Maret ya. 11 Maret, UNS. Dan mereka itu sudah 2 tahun, itu sudah membuat teaching factory untuk lithium baterai dan sudah produksi small scale lithium baterai. Saya mohon kalau teman-teman punya waktu, silakan datang ke UNS melihat bahwa bahan bakunya itu dari luar negeri, masih diimport, yes. Makanya ini challenge bagi kita. Sebenarnya di Indonesia ini sudah ada tugas yang diberikan kepada BUMN, konsorsium BUMN, termasuk Pertamina. Tadi Mas Imam mungkin saya nggak tahu apakah aware atau tidak, Pertamina itu bagian dari konsorsium kendaraan listrik. Bahkan baterai itu menjadi domainnya Pertamina itu, lithium ion baterai gitu loh. Menyediakan grafitnya, menyediakan nikel sulfat dan sebagainya. Sementara Antam itu menyiapkan
bahan baku dari nikel laterite-nya ya, nikel dan kobalt. Hadir nggak ya? Halo. Ya Pak, lanjut Pak, dengar Pak. Ya. Lanjut Pak. Oleh silakan. Pak Suhyar, silakan. Oke. Riset mengenali Mas Bronto kedengaran? Silakan Pak, silakan Halo? Pak, silakan. Ya Pak, silakan Pak. Pak Zaki, Mbak Rina pasti kenal sama Profesor Zaki ya di metalurgi. Mereka sudah juga melakukan ekstraksi dari litium di Lapindo. Oh nggak salah juga, saya nggak tahu apakah sudah dilakukan geothermal atau tidak. Jadi poin saya ingin saya sampaikan adalah kalau ada teman-teman, terutama yang di bisnis, itu coba lihat ke UNS, leaching factory-nya mereka untuk lithium ion battery. Bahkan kita sudah bisa pesan sebenarnya untuk skala-skala kecil di sana. Lalu memang challenge bagi kita adalah bagaimana industri baterai ini sudah bisa masuk ke industri kendaraan listriknya gitu. Dan ini butuh pekerjaan besar. Tetapi kalau memang BUMN itu serius menangani karena sudah diberikan tugas, di antaranya Pertamina, harusnya yang begini ini seperti kehadiran litium di Dieng dan lain sebagainya sudah menjadi eye catching-nya mereka gitu loh, ya kan, untuk melakukan separasi litium di sana untuk memasok industri baterainya. Saya kira itu Mas Bronto. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih. Jadi pada dasarnya memang sudah ada penugasan ke beberapa universitas ya Pak, 5 ya Pak. Ya. Di antaranya adalah UNS. Dan ada tugas dari Pertamina itu Pak Imam untuk follow up. Siap Pak Sopiar. Ya memang betul untuk yang sinergi BUMN itu ditangani oleh subholding kita Pak, PPI, PLN, dan Cuman yang kita mesti dengar, yang ingin kita dengar progresnya seperti apa sampai sekarang kan. Jadi gini loh Mas Imam, tidak ada link and match antara industri dengan pemasok gitu loh. Hulu sama hilir ini selalu terputus, tengah-tengah ini bolong gitu loh. Siap. Itu yang apalagi kalau kita bicara research yang kita bicarakan malam ini, sinergi antara riset dengan industri itu, waduh, suatu hal yang sangat mahal banget ya. Dan perlu ada kepercayaan pemerintah, khususnya memberi beban pada, bukan beban ya, PR pada BUMN untuk mengabsorb hasil-hasil riset seperti ini gitu loh. Siapa lagi melakukan gitu loh kalau bukan BUMN gitu loh. Siap, Pak. Saya kira itu aja. Ya, progresnya sepertinya maksudnya masih jalan, Pak. Kebetulan saya tidak ikut di tim tersebut, tapi itu tim yang ada di subholding, Pak. Beberapa teman saya ikut di situ. Mbak, saya bisa bertanya Mbak Yuli tambahan? Iya, silakan Pak. Mbak Yuli, saya coba men-search ya geologi dari sumber litium di Bolivia ya. Mohon dikoreksi, apa benar nggak evaporit sana itu terbentuk pada Cretaceous sampai Tertiary ya di Continental Basin? Kalau memang litium itu memang lebih potensial ada di evaporit atau salt rocks, maka untuk kondisi Indonesia kita nggak tahu nih apakah itu memungkinkan atau tidak, atau kita melihat data-data pemboran sumur minyak yang ada di Sumatera mungkin bisa banyak mendukung kemungkinan adanya evaporit di Indonesia. Saya mohon komentar Mbak Yuli. Kalau yang di Bolivia, nah itu kemungkinan kalau yang di Bolivia itu continental brine ya Pak ya, evaporit yang tadi yang di sedimen. Ya. Nah, ya, jadi kalau dari literatur yang saya lihat, jadi mereka mencoba menginterpretasikan geologi settingnya di situ. Jadi kemungkinan dulu ada kompleks gunung api yang ada di situ. Jadi mereka sebut sebagai super volcano. Jadi sama dengan yang terjadi di Nevada.
Jadi ya, jadi masih tetap berhubungan dengan magma, source dari lithium itu. Cuma hanya memang proses pembentukan dari pengayaan dari lithium itu lebih ke evaporation, jadi evaporate sedimentary associated lithium source. Cuma memang yang sumber lithium itu memang berasal dari super volcano yang dulunya memang ada di situ. Jadi itu kalau yang saya baca, jadi ada kalau nggak salah ada poster dari salah satu researcher di AGU, American Geophysical Association Union gitu. Mereka melakukan conference. Nah, di situ ada satu model poster yang mencoba menginterpretasikan geologi model dari bagaimana pengayaan yang terjadi di lithium triangle. Ya, maksud saya Mbak Yuli itu tidak terjadi di recent times kan, tapi sudah terjadi. Tidak. Ya kan, jadi bicara magmatism di magmatism, right? Misalkan kalau saya baca itu bahkan Cretaceous sampai tertiary itu. Itu yang saya ingin dapatkan gitu. Ya. Jadi ya hubungannya dengan super volcano. Makanya di Nevada juga sangat kaya sekali kan dengan lithium itu. Semoga terjawab ya Pak, pertanyaan Bapak. Betul, memang yang di Bolivia itu evaporasinya sudah berumur lama, Pak, Cretaceous. Ya, betul. Ya, makasih Mbak Ibu Rina. Mas Lukas, mungkin masih monitor, ada masukan Pak Lukas? Mas Lukas Doni? Halo, ya, selamat malam semuanya. Kami dalam konteks belajar dan terima kasih untuk sharing dari Ibu Bapak semua. Nah, ini konteksnya kalau di luar, mungkin pertanyaan saya untuk Pak Bronto yang dari BUMN tadi yang mendapatkan penugasan ya. Penugasannya kan tadi nikel, dari nikelnya ya. Tapi katakanlah penugasan itu dalam konteksnya itu untuk litiumnya. Dan litium ini di luar konteks geothermal yang sudah ada WKP-nya dan lain-lain. Kalau khusus misalnya pegmatite kan ini harus mencari wilayah yang baru. Nah, dalam konteks itu kira-kira kalau Antam atau Mine ID itu mendapatkan penugasan itu menggunakan skenario seperti apa? Kan ini eksplorasi sumber daya mineral yang saya tahu dalam amanah Undang-Undang Minerba kan penelitiannya dilakukan oleh Badan Geologi, kemudian ditenderkan atau bidding atau seperti itu untuk mendapatkan wilayah izin usaha pertambangannya. Nah, katakanlah Antam atau siapapun mencoba mengambil pembelajaran dari materi ini, misalnya kita mau mencari pegmatite di wilayah di luar WKP panas bumi ataupun yang lain, itu kira-kira dari Pak Bronto selaku pelaku industri, skenarionya bagaimana? Kalau boleh sharing. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Lukas. Baik, terima kasih Mas Lukas. Moga-moga suara ini jelas ya, karena Mas Lukas terputus-putus saya tadi. Halo, Pak Edi, dengar suaranya? Jelas, Bronto. Jelas. Jadi untuk saat ini Mas Lukas dan teman-teman semua, jadi di dalam perolehan IUP atau izin usaha pertambangan eksplorasi itu harus melalui bidding atau lelang. Jadi lelang ini yang sedang kita tunggu-tunggu, terutama untuk yang sudah biasa dilakukan untuk lelang emas, tembaga, dan nikel. Ini sampai saat ini belum berjalan bagus, Mas Lukas. Baru yang berjalan bagus, baru pernah berjalan lelang pertama itu tahun lalu, yaitu di daerah
Matarape dan Bahodopi. Sisanya belum pernah dilakukan lagi lelang untuk pertambangan mineral. Jadi kita semua memang baik ke swasta atau BUMN masih menunggu regulasi yang proper. Jadi selama ini masih belum berjalan, Mas Doni. Itu yang perlu saya sampaikan. Terlepas dari itu, sebenarnya dari BUMN masih menunggu regulasinya berupa penugasan. Tapi sampai saat ini pun masih belum bisa berjalan. Mungkin Pak Sufyar selaku inisiator bidding, mungkin saat itu Pak bisa memberikan tambahan Pak Sufyar. Ya, mungkin saya tambahkan. Selamat malam Mas Lukas. Wah, mendengar suaranya lagi saya. Selamat malam Pak Sufyar. Ya. Jadi memang apa yang disampaikan Mas Bronto itu lebih banyak muatan Undang-Undang 4 2009 ya, yang sekarang kebetulan sudah direvisi dengan undang-undang yang baru. Sebenarnya inilah peluang bagi kita geologi yang punya ide. Halo, bisa kedengaran? Bisa Pak, bisa. Dengaran ya, Pak. Dengar Pak. Ya, jelas. Jadi kalau kita merujuk kepada undang-undang yang baru, maka pelaku usaha itu bisa melakukan wilayah kerja untuk melakukan eksplorasi ya, yang tentunya kemudian data-datanya diserahkan pada pemerintah. Lalu atas dasar itu ditetapkan oleh pemerintah konsesinya. Lalu yang melakukan survei atau studi tadi atau eksplorasi ikut di dalam bidding itu. Ini pola panas bumi sebenarnya, dan dia punya hak untuk menyamakan atau first right of refusal gitu loh ya. Jadi ini kesempatan baik. Maka kalau ada teman-teman punya wilayah kerja untuk lithium misalkan, pegmatit, ini bisa, saran saya ada baiknya sekarang ini disampaikan kepada pemerintah, walaupun government regulation-nya belum dikeluarkan. Tapi kita sudah antri dulu gitu loh. Nah, misalkan Mas Andri punya pelaku usaha atau Mas Lukas bisa membackup perusahaan untuk melakukan eksplorasi di pegmatit di Sibolga atau di Aceh misalkan untuk lithium ya, atau untuk REE ya, langsung menyebutkan logamnya gitu loh. Nah sekarang masalahnya dalam aspek regulasi bagaimana yang di geothermal ini masih belum terpecahkan. Saya menyarankan, saya nggak tahu, mungkin masyarakat ekonomi geologi ataupun IAGI ataupun perguruan tinggi bisa mengajukan pemerintah, seharusnya lithium yang ada di geothermal itu sebagai bonus pengembang gitu loh, ya kan? Karena ini suatu frontier resources gitu yang belum pernah commercially develop gitu loh. Jadi biarkan para pengembang geothermal itu melakukan bisnis lithiumnya gitu sebagai bonus bagi mereka. Kalau itu dilakukan terpisah, maka tidak akan ekonomis. Saya kira Mbak Rina atau Mas Imam tahu persis tuh. Tidak mungkin kita mengekstrak lithium separately dari kegiatan geothermal, karena bisa mengganggu geothermal itu sendiri. Oleh sebab itu lebih baik dikembangkan oleh teman-teman yang mengembangkan geothermal. Karena Pertamina adalah milik negara, dikasih PR aja si Pertamina untuk melakukan lithium separasi gitu loh, ekstraksi, bahagian dari bisnis panas buminya gitu. Saya kira itu, Mas Lukas, Mas Bronto. Baik Pak. Terima kasih Pak Sufyar. Kalau kita tambahkan, jadi terlepas dari secara teknis Pak Sufyar dan Mas Lukas, kita juga harus mempertimbangkan unsur dari pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi, di mana kita harus mendapatkan surat rekomendasi dan tata guna ruang lahan di sana. Mungkin Mas Wendy bisa menambahkan, Mas Wendy, berdasarkan pengalaman kita. Coba Mas Wendy, Wen. Ada Wendy di sini. Wah, jadi gitu yang kami alami Pak Sufyar dan Mas Lukas. Jadi kita sudah bisa memilih suatu daerah, kita bisa melokalisir sebuah daerah, tapi ketika kita mengajukan, karena yang berwenang untuk melakukan bidding ini di provinsi Pak. Sedangkan perizinan itu datangnya dari pemerintah. Mas Bronto, saya koreksi gitu, Mas Bronto. Halo, saya harus koreksi ini. Pak. Karena ini di depan pelaku usaha ini dan para. Kalau menurut undang-undang yang baru, itu tidak demikian. Oh gitu. Ya, itu adalah pola yang lama. Pola yang lama. Kalau yang baru, mudah-mudahan PP-nya ini keluar segera ya.
peraturan pemerintah, maka kita bisa itu mengajukan baru tuh mulai wilayah. kapan, Pak? Ya? Itu ditunggu PP. Maka Karena, Pak Sukyar, rekomendasi tetap harus dari daerah, Pak. Kalau enggak, rumit sekali. Akan demo dan sebagainya, bupati tidak bertanggung jawab karena mengatakan saya tidak pernah ACC, tidak pernah approve itu zona. Sedangkan currently sebelum nanti itu Undang-Undang Nomor 3 2021 yang nanti Januari itu, kabupaten dan provinsi pun bentrok. Kita ngomong aja belak-belakan. Jadi sebentar, tidak Pak. mungkin tanpa rekomendasi dari daerah. Pak. Bisa saya jelaskan dulu, Pak. Bahwa daerah, sebentar, Pak. Sebentar. Silakan, Pak. Boleh. Saya ingin menyampaikan substansi Undang-Undang 3 itu demikian. Bahwa ada daerah yang tidak setuju, maka sekarang ini saya tahu bahwa teman-teman daerah ini setengah membawa ini ke MK untuk judicial review. Saya paham itu, Pak. Ya. Jadi sesuatu yang berbeda itu, Pak, ya. Mohon maaf, Pak, ya. Saya pribadi juga tidak setuju bahwa semua kewenangan itu ada di pusat. Saya pribadi, ya. Ada bagian-bagian yang harus ada di daerah. Ya. Dan kalaupun ini nanti PP itu keluar dan tidak ada atau artinya MK tidak meluluskan komplain dari daerah, memang tetap akan ada masalah. Karena rekomendasi itu harus juga diberikan oleh daerah pada saat mengajukan wilayah. Saya kira itu, Pak. Jadi sesuatu yang berbeda, ya. Mohon maaf. Itu tadi. Siap. Ya, Mas Godang mungkin bisa dimengerti, Mas Godang, ya. Iya, yang kita lalui itu ibarat jangankan Sungai Selokan itu, lautan pun datang ombak-ombaknya banyak sekali. Iya. Oke, Mas Godang tuh yang ngomong. Oh, Mas Godang. Iya, Pak. Siap. Mas Godang itu, Pak. Bukan saya, Pak. Pak Godang itu. Iya. Makanya suaranya rada keras gitu kalau Mas Godang. Pada. Oke, baik Pak Suhyar. Jadi demikian ya, ada undang-undang yang baru, mungkin harus saya follow up lagi itu. Karena gimana, Pak? Ada hari ini, malam ini Undang-Undang Cipta Kerja disahkan oleh pemerintah malam ini. Ya, Pak. Ya. Dan itu banyak menyinggung masalah REE di situ, ya. REE. Gitu, ya. Baik. Oke, baik. Terima kasih Pak Suhyar. Mungkin dari rekan-rekan yang lain ada sedikit unek-unek atau masukan atau pertanyaan. Masih kita buka sesi 10 menit lagi sebelum kita akhiri acara malam ini. Silakan. Itu Bronto ada yang mau tanya, ada yang mau bertanya. Rosmalia, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Silakan Mbak Rosma. Baik, terima kasih Mbak Yuli atas kesempatannya. Jadi saya tadi penasaran sekali dengan kasus yang disampaikan oleh Mbak Yuli gitu ya. Kebetulan saya pernah melakukan. Halo? Maaf Pak, ini karena hujan, jadi mungkin suaranya kurang jelas. Jelas, lanjut. Jelas. Oh iya, baik. Jadi saya pernah melakukan studi terkait Mars Volcano gitu ya. Jadi kalau dilihat itu sebenarnya kadar litium yang terbesar itu kebetulan dapat di daerah Kuwu itu sekitar 141,4. Sedangkan beberapa yang lain itu sekitar di angka 20 sampai 40 ppm. Kemudian kalau dibandingkan antara Mars Volcano yang diasosiat dengan hidrokarbon itu rata-rata memiliki kadar litium yang lebih rendah. Saya kurang tahu kenapa gitu ya. Dan kemudian kalau sebandingkan dengan data geokimia dari kadar natrium dan potasiumnya, memang confirm bahwa ketika kadar natrium dan potasiumnya ini tinggi, dia memiliki litiumnya juga tinggi. Nah, yang termasuk juga kadar natrium klorida atau kalau di mineralnya mungkin halit gitu ya. Kemudian apakah ada studi di luar negeri yang sudah mengobservasi terkait kadar litium ini, tapi dari Mars Volcano juga? Karena kalau tadi saya dengar rata-rata berkaitan dengan oil brine, terus kemudian salt, endapan garam gitu ya, produk-produk evaporate yang lainnya gitu. Nah, kalau yang terkait Mars Volcano sendiri, apakah sudah ada studi di luar yang juga mengobservasi ke arah sana?
Kalau iya, dan sejauh mana studi di Indonesia sendiri terkait lithium ini? Apakah baru terkait dengan pegmatitnya saja atau sudah mengobservasi hal-hal yang tadi disebutkan oleh Bu Yuli? Terima kasih. Mbak Rosmalia, terima kasih ya buat pertanyaannya, sangat menarik. Karena mungkin Mbak Rosmalia dari universitas mana Mbak? Atau dari institusi mana? Kalau boleh saya tahu? Saya ngajar di Trisakti, Mbak. Oh, dari Trisakti. Oh, oke. Ya, yang saya tahu untuk mat volcano sepertinya belum ada ya. Saya belum temukan publikasi riset atau studi atau mungkin hanya preliminary study, belum, saya pikir belum ada, saya belum pernah temukan. Yang banyak itu studinya banyak memang di pegmatit dan juga di brine. Nah, terus kalau yang hidrotermal untuk Indonesia sepertinya Bu Rina baru yang melakukan observasi atau analisa dari data yang sudah ada. Terus sama Pak Andri juga sudah melakukan studi itu di pegmatit, jadi studi geokimia, jadi melihat petrogenesa dari Sibolga, granit Sibolga, dan melihat hubungan kandungan dari litium dan kobalt. Jadi trennya itu memperlihatkan bahwa pengayaan itu karena hidrotermal alterasi. Jadi memang untuk jangkauan cakupan studi yang berhubungan dengan litium itu memang masih jarang ya, terutama kecuali di Amerika, karena di Amerika banyak studi yang berhubungan dengan proses di Salton Sea, tapi di New Zealand juga saya pikir ada juga lithium study, karena memang itu bagian dari unsur kimia yang penting di geothermal brine, geothermal water di geothermal system. Jadi itu saya pikir kalau misalnya memang ada keinginan untuk melakukan studi, terutama di Lusi, di Lumpur Sidoarjo, kenapa enggak? Karena mungkin hasil studi itu nanti akan menjadi sangat berharga dan penting untuk pengembangan lithium selanjutnya. Untuk Lusi sendiri sebenarnya kecil, Mbak. Jadi hanya sekitar 1 ppm. Oh, yang tinggi itu adalah di Bledug Pugu, itu 141,4 ppm, kemudian Cangkringan, Cerewek, itu 34 dan 40. Kalau di atas 100-an udah lumayan tinggi kalau saya pikir. Iya, Bledug Pugu itu, yang di PAI morfologinya. Iya. Oh, oke. Jadi memang sistemnya kayaknya yaitu sedimen hosted, kemudian yang agak panas-panas sedikit. Jadi ini bukan mat vulkanonya, tapi ya itu sistem yang agak ada hidrotermalnya sedikit, tapi ada sedimennya juga. Iya. Memang kalau di sistem hidrotermal juga yang sistem-sistem gitu yang tinggi-tinggi, dan Bledug Pugu itu yang bikin hipotesa saya seperti itu. Ya, kalau melihat source-nya memang dia associate dengan si Tawun Rayong situ, Bu. Dan memang dia batu pasir kan, jadi memang sedimen yang berkaya. Terima kasih Bu Rina dan Bu Yulini. Ya, Rosmalia, terima kasih pertanyaannya. Bu Yulini, boleh saya tanya? Boleh, silakan Pak Andri. Kita mempunyai prospek timah ya di Bangka Belitung, dan sebagian besar prospek timah itu satu ditambang di darat ya, sebagian di darat, terutama yang berkaitan dengan Grayson. Nah, Grayson ini juga diantaranya sebenarnya mempunyai pengayaan untuk lithium mica ya, jadi mica itu. Dan kalau kita perhatikan, Grayson itu satu masa yang sangat rapuh sebenarnya, karena banyak terdiri dari silicit. Dan sebagian besar dari Grayson itu sudah ditransport ke Selat Karimata. Jadi sekarang tuh kalau misalkan dibayangkan timah itu
PT Timah itu menambang placer yang asalnya dari Grayson itu. Nah, yang ingin saya saya ingin tanyakan atau juga mungkin saya ungkapkan, mungkin tidak ya bahwa kan di Bangka itu limbah dari timah itu berupa pasir kaolin dan pasir kuarsa. Jadi ada fraksi yang sangat halus, fraksi halusnya itu sangat kaulinnya, kemudian juga kuarsa. Dan kemungkinan kalau menurut saya di antara itu ada juga fraksi halus dari mika ya, mungkin dari bagian lithium mika. Nah, yang sampai sekarang itu kan belum diteliti ya. Jadi endapan-endapan yang tadinya merupakan rombakan dari Grayson yang ada di Bangka, Belitung, mungkin juga ada di Singkep itu bisa jadi apa potensial tidak ya untuk itu ya. Mungkin Bu Yul ini pernah tahu ya berkaitan dengan tambang-tambang yang ada di Kanada atau di Amerika. Ya kira-kira itu. Ya ini mungkin jadi kalau misalkan Pak Bronto bisa melingkan ke PT Timah ya kan dia masuk dalam satu grup, yaitu satu grup BUMN, ya itu satu hal yang katakanlah perlu dicolek lah kayak gitu ya, saya kira gitu. Ya, terima kasih. Ya, mungkin saya bisa membantu melingkan ke Mas Slamet ya, kebetulan Mas Slamet sekarang jadi kepala eksplorasinya di sana, jadi Pak Andri juga bisa menghubungi beliau langsung itu. Oke, ya. Mas Slamet 87. Ya. Oke. Jadi mungkin ada respon terkait dengan Mas Andri, Pak Andri? Saya belum pernah ya, belum mendapatkan. Mungkin ada publikasi mengenai jadi dari tambang timah ya, lithium kemungkinan bisa menjadi kaya karena dari elemen mikanya ya Pak ya. Ya mika ya. Itu lepidolit ya Pak ya. Nah kalau saya mungkin bisa jadi karena tadi dari tabel itu lepidolit sekitar 2,5% kan kandungannya. Malah itu kalau misalnya memang sudah terendapkan mungkin nantinya bisa menjadi sedimentary associated lithium yang sumbernya dari granit timah tadi. Jadi bisa jadi ada potensi kalau menurut saya. Tinggal mungkin untuk dibuktikan bisa diteliti kandungannya. Ya, jadi kalau menurut saya PT Timah itu mempunyai challenge ya untuk katakanlah diversifikasi produk ya. Benar. Ya, setuju. Mungkin juga lithium yang katakanlah berkaitan dengan limbah ya. Dulu jadi gini, timah itu yang ada di daratan di Bangka Belitung ya, itu sebenarnya ditambangnya menggunakan semprotan. Jadi ada kayak semacam water cannon disemprotkan ke suatu dinding. Nah, dinding itu sebenarnya Grayson ya. Bukan sedimen, Grayson. Jadi Grayson yang banyak sekali mengandung timah. Dan kalau di dalam teorinya Grayson itu sebenarnya terdiri dari mineral-mineral mika ya, mulai dari serisit, kemudian juga ada muskovit, ada lipidolit di situ, dan kuarsa. Ini sangat melimpah sekali ya. Dan ketika disemprot timahnya jatuh, yang lain itu jadi limbah. Dan sekarang limbah itu mungkin udah berpuluh tahun ya, mungkin sudah menggunung ya di Bangka Belitung, dan siapa tahu itu mempunyai menjadikan pengayaan di situ ya. Iya, setuju ya, benar. Baik, mungkin saya rasa kita cukupkan waktunya ya Mbak Yulia. Sudah jam 10, kita sudah 8 jam nih, 3,5 jam tak terasa. Jadi saya rasa kita akhiri. Terima kasih Bapak-Bapak guru kami, Pak Suhyar, Pak Washington, kemudian ada teman-teman alumni Geothermal Institute. Jadi kita harapkan sharing knowledge ini dari teman-teman alumni Geothermal Institute bisa berlanjut dan akan kita infokan lebih lanjut. Terima kasih atas waktunya. Selamat malam semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yulin. Makasih. Sama-sama, salam kenal ya buat yang belum kenal. Yulin posisi gimana, Bu? Terima kasih. Pamit. Ayo kalau mau ngobrol. Kenapa? Pak Hari kok pakai topi kenapa Pak Hari? Pengen ke lapangan. Oh, Pak Hari mau ke lapangan malam-malam. Mas Harno mau presentasi ya Mas Harno. Kapan-kapan. Next. Yulin ini atau di nanti next time bisa presentasi tentang ini kena kincir anginnya. Kincir angin buatan dewek. Enggak, nanti aku kirimi dinamo, Pak. Boleh. Ini Mas Lukas ini wakilnya Ibu ya? Oh, udah ikut. Mas Lukas. Oh, ini Pak Bambang tanya, tidak rame COVID ya? Oh, COVID di mana-mana selalu ada, Pak. Pak Bambang? Iya. Pak Arno pakai sarung ya, Pak Arno? Nggak pakai, seperti biasanya. Ya, seperti biasa pakai sarung dia, Pak Arno. Itu baru sunat. Dari dulu kan gitu. Mas Bambang. Pak Bronto sehat, Pak Bronto? Alhamdulillah sehat Pak Bambang, nggih. Ngapunten tadi ya. Ngapunten tadi saya sambung. Biasanya tidak sambung. Bagaimana? Ngapunten tadi saya ngomong bandel nggak dimateni speakernya. Oh, nggak biasa itu. Lagi speakernya nggak dilepeh. Dilepeh nggak Pak? Jangan dimut, dilepeh. Dilepeh, bukan dimut, dilepeh. Tadi Ali Mundakir kirain mau gabung ternyata nggak ada ya. Apa? Ali Mundakir. Mas Ali Mundakir diwakili Pak Imam itu apa? Oh iya mungkin Mas Imam. Tak pikir ikut ke Al-Nusa Pak Imam. Enggak, aku di PGI. Oh PGI, PG Mamon. Ya, udah. Jam berapa di sana? Jam 10 ya? 10. Di Kanada jam berapa, Yul? Jam. Tadi saya udah pamit sama anak-anak, nggak bikinin sarapan dulu. Oh ini jam pagi di sana sekarang? Iya di sini pagi Pak. Oh pagi. Pagi iya. Jam berapa? Jam 9. Jadi bedanya 9 pagi. 9. Oh makanya kelihatan belum mandi. Kok tahu sih? Ini mohon izin. Iya. Gimana Pak Sony? Iya, mohon izin nimbrung ini Pak. Silakan Pak, silakan. Tadi saya mau nanya tapi ramai tadi. Ini informal aja, mohon izin kalau nggak mengganggu. Oh dari tadi juga informal kok Pak. Oh iya. Baik, terima kasih. Ini saya Sony Iskandar, rekannya sahabatnya Pak Andri. Ada Pak Andri di sini, saya lihat. Salam Pak Andri. Saya apresiasi, ini luar biasa mengenai Halo, Pak Sony. Siap. Iya Pak. Bentar, halo. Yes. Berontom. Ya silakan teruskan Pak. Pak Sony silakan. Ya, ini pertanyaan ya, diskusi mungkin.
tadi Bu Yuli menyebutkan bahwa EV ya, electric vehicle, itu tadi fokusnya di mobil. Saya berkarir di salah satu industri aviasi, ingin menginfokan atau ingin sebenarnya menanyakan gitu. Ke depan itu mungkin di aviasi sendiri, industri dirgantara, sudah ada pencapaian terobosan 2020 ini pesawat menggunakan propulsi atau tenaga pendorong menggunakan listrik. Yang saat ini menurut berita itu adalah lithium ion. Tadi ada disinggung juga dengan salah satu ada Bapak siapa tadi? Pak Arianto mungkin ya. Tadi disinggung mengenai Pak Karyanto ya, metalurgi ya beliau kalau nggak salah tadi. Itu disebutkan bahwa lithium ion juga cukup berpotensi. Nah, mungkin ke depan untuk Bu Yuli selain mobil electric vehicle, mungkin akan kebutuhan lithium mungkin akan tinggi, khususnya propulsi untuk pesawat udara. Nah, yang saya ingin tanyakan adalah apakah kan kalau untuk pesawat itu tentunya kan berat sangat berpengaruh. Yang hambatan utamanya itu adalah masih di berat. Sementara ada alternatif lain itu menggunakan hidrogen. Tapi hidrogen ringan, tapi masanya besar sehingga bulky besar. Nah, tadi ada disebutkan, saya ingin tahu apakah lithium ion itu bisa jadi lebih ringan dan kompak untuk menjadi propulsi pesawat udara, electric vehicle untuk pesawat udara. Itu kira-kira bagaimana itu pendapat para pakar atau ahli di sini di lithium khususnya. Saya pikir itu saja. Terima kasih atas kesempatannya. Oke, jadi pertanyaannya jadi yang saya tangkap apakah mungkin dan skenarionya seperti apa kalau misalnya lithium memang akan digunakan untuk bahan bakar di aviasi ya. Saat ini di aviasi memang lebih banyak pakai hidrogen ya. Kalau untuk untuk roket dan lainnya. Kalau untuk energi lithium untuk bateri di aviasi, saya belum pernah dengar, tapi memang Airbus itu kalau nggak salah mereka mau menggantikan fuelnya dengan hidrogen, justru dengan hidrogen. Kalau lithium untuk aviasi, kalau untuk bahan bakar saya belum pernah dengar ya Pak ya, tapi kalau yang kita tahu lithium nggak hanya untuk bateri, sebenarnya ada karena sifatnya ringan, itu justru dipakai untuk alloy material buat manufacture, buat gelas, keramik, dan lainnya. Memang yang kita tahu memang lebih populer untuk baterai. Tapi sebenarnya masih banyak kegunaan dari lithium tersebut. Nah, untuk menanggapi pertanyaan Pak Sony tentang lithium untuk bahan bakar pengganti hidrogen di aviasi, saya belum pernah mendengar itu, tapi mungkin memang ada. Tapi jadi tinggal teknologinya aja mungkin makin diperbagus sehingga syarat-syarat yang diinginkan akan terpenuhi. Tapi memang itu risetnya akan panjang. Itu pendapat saya ya. Halo Pak Sony. Iya, baik Bu. Terima kasih masukan jawabannya. Terjawab kan ya pertanyaannya. Jadi itu pendapat saya saja. Iya, baik. Maksud saya gini, tadi disinggung lithium ion itu akan menjadi lebih kompak dibanding baterai lithium biasa atau seperti apa? Iya, sebenarnya saya nggak gitu kali paham secara teknis. Itu grafik yang saya tampilkan atau dari grafik pie chart yang saya tampilkan itu atau yang mana ya Pak ya? Grafik tadi maksudnya begini, saya sebagai orang awam, kalau dalam lithium ion itu akan
men-shrinking berat gitu dengan size-nya, dimensinya, atau seperti apa? Ya, jadi pabrik mobil listrik itu memang terus berevolusi, istilahnya revolusi in electrical vehicle technology. Jadi mereka berupaya karena memang saat ini kalau dibandingkan dengan dulu mungkin sebelum tahun 2000 mobil listrik itu sangat berat. Jadi terus kemampuan travelnya lebih pendek dibandingkan sekarang. Dari situ kita mengetahui bahwa ternyata teknologinya sudah makin pesat. Jadi mereka akan berusaha untuk dalam ukuran harga juga makin ditekan. Jadi mau nggak mau baterai listrik itu akan makin ringan dan juga tenaganya makin besar, sehingga travel distance-nya makin panjang. Terus juga replacement time-nya makin panjang, karena saat ini seperti Tesla baterai itu harus diganti setelah 8-10 tahun atau beberapa ribu miles. Nah, jadi dengan teknologi yang makin pesat sekarang terus berkembang, akan kemungkinan suatu waktu itu harga mobil listrik itu lebih murah dibandingkan sekarang karena tuntutan zero carbon emission tadi. Jadi memang iya, mungkin makin ringkas gitu ya istilahnya. Ya, baik Ibu. Terima kasih Bu Yuli atas penjelasannya. Ya, terima kasih. Bu Yuli, bisa saya tambahkan? Ya, silakan Pak. Ya, silakan Pak Sony. Terima kasih, itu tadi suatu ide ya dari aviation yang mungkin saja suatu saat menggunakan bahan bakar baterai ya. Jadi baterai itu menjadi bagian yang utama. Nah, menurut saya perkembangan aviation yang berkaitan dengan baterai lithium ini sudah dimulai ya, paling tidak di Cina. Ini barusan saya lihat bagaimana teknologi Cina itu sudah mampu membuat drone ya, awalnya dari drone yang kemudian bisa dipakai untuk berbagai macam keperluan selain hanya untuk memotret. Jadi ada berbagai drone yang katakanlah bisa relatif besar ya, dan mampu mengangkut barang yang lebih banyak. Kemarin saya lihat bagaimana drone yang cukup besar dipakai untuk membersihkan jalan-jalan listrik yang tegangan tinggi. Ya, itu dipakai untuk itu ya. Dan kemudian juga ada drone yang dipakai untuk angkut manusia walaupun baru satu ya, baru satu orang. Jadi menurut saya itu suatu challenge yang sangat bagus ya, bahwa kebutuhan lithium itu suatu saat memang akan memuncak terus ya dengan teknologi yang katakanlah berusaha untuk zero carbon. Nah, ini untuk yang lainnya, ini terlepas dari lithium. Boleh curhat nggak nih? Halo? Ajang curhat silakan Pak. Halo, curhat udara. Ron? Nah, tadi kan sudah selesai ini kan? Bronto ya, tinggal ini. Udah tidur Bronto ya? Ada yang mau nambahnya? Udah siap nih ya Bronto ya. Udah masalah tadi kan silakan aja. Ya, jadi gini, kita kan lagi bicara mengenai energi alternatif ya, terutama energi terbarukan. Nah, ini ada satu hal yang katakanlah dilupakan untuk energi terbarukan ya. Nah, yang dilupakan itu adalah endapan yang luar biasa banyak di Indonesia ya, terutama di daerah-daerah yang granit, yaitu pasir silika. Nah, pasir silika itu terhampar luas mulai dari Aceh sampai ke arah di bagian barat Sumatera, pokoknya di sabuk Sumatera. Kemudian di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, ya itu luar biasa ya. Jadi pure quartz yang berasal dari berasal dari rombakan granit
di Kalimantan Tengah itu juga menjadi menjadi bagian yang paling banyak deposit batu baranya. Dan sampai sekarang batu bara yang ada di Kalimantan Tengah itu belum efisien digunakan dan konon cadangannya lebih besar dibandingkan dengan yang di Kalimantan Timur. Nah, sekarang kaitannya antara pasir kuarsa dan batu bara inilah yang sebenarnya buat saya menarik. Ya, kenapa sekarang misalnya saja pemerintah ya seharusnya bisa membuat suatu industri solar cell yang berbasis dari deposit pasir kuarsa ya yang begitu banyak di Kalimantan, sehingga dalam hal ini batu bara yang ada di Kalimantan itu bisa dikonversi ya menjadi sel fotovoltaik ya untuk katakanlah energi surya. Nah, ini pasir kuarsa di Bangka Belitung itu dibuang-buang ya. Juga katakanlah di Aceh itu belum dipakai sama sekali gitu, ya. Dan itu sebenarnya paling banyak sel surya itu ditambang dari pasir kuarsa, bukan dari pegmatit ya, karena lebih sulit dari pegmatit. Itu yang paling ekonomis dari situ. Nah, sebaiknya memang kalau menurut saya mungkin dari Pak Bronto bisa menyampaikan ini ke Aneka Tambang, jadi mungkin Aneka Tambang bisa punya variasi tambang yang baru, yaitu pasir kuarsa selain untuk semen, tapi juga untuk sel fotovoltaik ya, dengan menggabungkan potensi batu bara yang ada di Kalimantan maupun di Sumatera itu. Ya. Iya. Gitu. Bentar, saya menanggapi Pak Andri sama Bronto juga. Kalau di sini seperti di Aneka Tambang ada nggak istilah new venture? Kalau di oil and gas kan ada tuh new venture. Ada. Business development istilahnya kalau kita. Bukan new venture. Karena kita tuh fokus di 3 komoditi saja Mbak dulu. Yang nggak core bisnisnya dihilangin, dikurang-kurangin. Nah, apalagi sekarang Pak Andri mengusulkan silika, wah tambah rumit Pak. Mending pakai anak perusahaan gitu. Kalau antamnya cukup di 3 aja. Ini pun mau dikelompokkan lagi satu perusahaan, satu komoditas gitu. Boleh. Itu Pak. Terlalu banyak yang dipikirkan kalau 3, apalagi ditambahkan yang lain-lain, itu lebih baik di split ke anak-anak perusahaan. Kalau saya sih suka new venture gitu kan. Saya jadi setuju dengan pendapatnya Pak Andri tuh ke IAGI tentang entrepreneurship. Ini ada hubungannya dengan ide ini. Jadi memang harus dididik kaum muda mahasiswa itu untuk bisa punya jiwa entrepreneurship. Jadi kalau misalnya melihat ada peluang, wah ini ada kuarsa mangkrak di sini aja, nganggur di sini aja, kenapa nggak diolah kan? Tapi memang terus harus butuh kapital kan, dana. Bukan hanya kapital, menurut saya ya political will ya. Ada political will dari pemerintah juga, mungkin via BUMN ya. Karena gini, Cina itu akan memasang jutaan hektar sel fotovoltaik dan diambil semuanya itu dari gurun Gobi, ya, dari pasir gurun Gobi. Dan kemudian juga yang menarik lagi, Saudi Arabia, kemudian negara-negara padang pasir itu sudah mulai katakanlah menciptakan jutaan hektar fotovoltaik dari pasir kuarsa yang ada di gurun. Ya. Jadi itu suatu saat dari hidrokarbon itu dikonvert menjadi sel fotovoltaik. Juga dari batu bara itu sangat bisa ya dikonvert, mumpung batu baranya masih murah ya dan banyak ya, dan juga pasir kuarsanya tersedia di tempat di Kalimantan itu juga ya. Saya kira itu satu hal yang katakanlah challenge ya, satu peluang yang mungkin bisa dikerjakan itu. Bisa banget Pak, potensinya udah ada di situ. Mas Bronto. Ya Pak Kareto ya. Mas Bronto mungkin. Gimana Mas? Iya. Saya mungkin ingin menambahin pertanyaannya Pak Sony tadi. Jadi masalah lithium baterai memang. Kabur wong ini apa-apa ya. Apa-apa.
Jadi kan sekarang ini tren ya, memang tren ya lithium baterai. Nah, sebenarnya kalau dari ya ini kebetulan saya memang lagi penelitian itu sama Profesor Zaki. Jadi sebenarnya membayangkan lithium baterai itu ya kayak baterai A2 itu sudah. Handphone. Baterai A2 itu sama baterai handphone itu. Nah, jadi kalau ada istilahnya baterai 18650 artinya diameternya itu 18 mili, tingginya 65 mili. Nah, bagaimana dia bisa menggerakkan mobil? Ya, karena mobil itu butuh kapasitasnya berapa? Misalnya kapasitasnya butuh, taruhlah dia 30 Ah, ya berarti baterai itu direnteng-renteng gitu, di seri banyak. Nah, di seri banyak, dia bisa akhirnya kapasitas tegangannya sama ampernya bisa memenuhi. Karena baterai itu bisa dicas, makanya awet. Nah, seperti itu. Nah, tadi hubungannya sama pesawat, saya nggak tahu mekanisme yang ada di pesawat berapa, tapi intinya pesawat itu butuh energi berapa, butuh listrik berapa untuk menggerakkan pesawat tersebut. Nah, itu nanti tinggal dirancang baterai A2-nya yang lithium ini itu berapa banyak. Nah, baterai lithium ini sebenarnya sudah ada di pasaran. Cina sudah membuat itu sudah lama. Cuma bahan bakunya itu kita punya. Nah, ini yang jadi masalah. Kita punya bahan baku, tapi kita nggak bisa bikin. Itu aja masalahnya. Nah, jadi penelitian yang sudah ada, kayak yang disebutkan Pak Suhyar itu, di UNS itu sudah bikin. Artinya pilot projectnya sudah bikin. Cuma bahan bakunya yang namanya prekursor baterainya itu impor. Nah, saya melihat memang sekarang smelter untuk nikel kan banyak. Nah, tetap nanti karena penguasaan teknologinya kita belum punya, barang itu tetap akan dijual ke Cina. Nah, makanya sekarang Indonesia itu pingin ndang cepat, ayo kita menguasai semua lini teknologi tersebut. Nah, kalau dari sisi material katodanya itu sudah ada, tapi untuk litiumnya, ini litiumnya kita nggak punya, makanya ada sisi kita harus bisa mandiri punya litium sendiri. Nah, mungkin itu dari saya. Makasih. Oke, makasih Mas Kar. Tambahannya, kok nggak dari tadi loh, wong saya nanya tadi orang pesawat kok baru muncul nih. Lah wong aku turu dhisik kok. Walah, Jan, terus terang banget. Kar, inget Yulin nggak, Kar? Wah, gitu. Nostalgia. Lali. Hah? Lali. Bali. Gue Mas Iswandi baru masuk, malah. Turun. Turun. Ya wes, sudah ya. Kita mulai lagi minggu depan dengan katanya Mas Imam Baru Raharjo yang akan ngisi minggu depan. Oh, Gitarmal ya? Gitarmal. Nggak tahu mau judulnya apa dia. Sesuka-suka Mas Imam. Mas Imam kan orang paling aneh sedunia, makanya silakan. Ya, makasih Mas. Yo, assalamualaikum semuanya, saya live ya. Ya, makasih semua ya sudah mendengarkan ini paparanku. Wah, sayang gitu. Terlambat saya baru ingat tangi-tangi gerakan. Ada rekamannya kok Pak, nanti di-share sama Bronto. Siap. Tadi sebenarnya pengen itu juga sharing, pengen jawab itu loh, apa untuk yang aviation itu. Wong baterai sama kalau sistem propulsalnya pesawat itu ya bisa kan dari teknologi baterainya, tapi untuk yang jenis propeller kalau yang roket atau jet itu ya jelas nggak bisa. Namanya satu elektrik, satunya mekanik
ya apa kinematik ya berbeda gitu. Paling dari sisi baterainya iya, tapi sebagai tenaga penggerak. Karena baterai itu energi storage kan ya Pak ya? Iya. Jadi kalau sampai berharap dia menjadi mesin penggerak di sistem pesawat ya jelas nggak nyambung gitu. Nah ini paling tidak karena kalau dibandingkan dengan hidrogen itu kan rata-rata mesin pesawat itu kan apa namanya mesin bakar seperti itu. Jadi pada akhirnya sistem mekanik begitu yang bekerja. Sementara kalau ini kan sifatnya sebagai baterai saja begitu. Iya, sebenarnya seperti itu. Jadi untuk tidak memberikan persepsi yang berlebihan begitu untuk mendudukan bahwa lithium ini ya sebagai storage saja, bukan sebagai bukan dalam konteks bahan bakar itu tidak gitu dalam tanda petik, karena ini kan sifatnya sebagai storage saja, bukan sebagai bukan sebagai pembangkit begitu. Saya kira seperti itu. Berbeda kalau nanti misalnya kalau dari sisi ini kan mineral ya. Sisi misalnya kalau kita melihatnya dari sisi karakteristik nuklirnya atau ada kekuatan radiasinya. Nah, itu bisa dia sebagai pembangkit juga, tetapi ya tetap saja itu indirect ya, tidak langsung. Saya kira seperti itu. Jadi untuk tidak memberikan harapan berlebih, karena misperception lithium sebagai energi, karena saya pikir lithium ya hanya sebagai storage energy. Saya kira seperti itu ya Bu ya. Betul. Mohon izin Bu, Bapak, ini dari Molif jadinya menarik. Jadi silakan Pak. Kita sebenarnya udah ditutup juga tadi sama Pak moderator. Kebetulan saya tergabung dalam grup roadmap aviasi ya Pak. Jadi ada diskusi kita penemuan-penemuan baru mengenai aviasi. Ini saya posting di grup di chat. Itu ada futurism.com, Scientist Jet Engine Electricity Trust. Jadi sudah ada penemu dari China, itu dia menemukan gelombang microwave bisa membangkitkan energi thrust, dorongan untuk pesawat jet, Pak. Tapi masih dalam skala laboratorium, akan menuju ke situ. Tapi kemungkinan harapannya, tadi terima kasih juga inputan Bapak sebutkan tadi sebagai jangan misperception, itu benar sekali juga. Dalam pikiran yang agak aneh ini, yang nyeleneh ini, kemungkinan kalau ini jet microwave bisa digunakan untuk sebagai thrust untuk engine-nya pesawat jet, apakah jika itu terwujud, apakah lithium juga akan semakin berperan untuk energi storage untuk membangkitkan microwave tadi, Pak? Itu pikiran nyeleneh saya. Tapi anyway, ya itu yang bisa saya sampaikan. Luar biasa. Betul Pak. Kalau seperti itu ya sepertinya posisi lithium itu memang tentu tetap akan menjadi harapan besar ke depan, karena posisi dia yang sebagai energy storage ya, seperti itu. Ada yang menarik itu kaitannya dengan ion dan propulsion itu di prototype sudah ada kan fan yang menggunakan nggak ada baling-balingnya begitu, hanya lingkaran saja dan kemudian diberi electrical power begitu untuk kemudian berhembus di lingkaran itu. Saya lupa itu pakai model seperti itu. Drone yang di Turki Pak, yang baru-baru ini. Dia nggak pakai propeller, dia di pasaran sudah ada kok Pak. Di pasaran ini di kayak Ace Hardware itu kalau nggak salah itu ada fan kipas angin itu, tapi nggak ada propellernya, cuma lingkaran saja, sehingga dengan aliran listrik itu justru malah jadi menghasilkan hembusan angin begitu. Nah paling transformasi seperti itu yang cuma ya kalau saya dengan
bandingkan dengan teknologi propulsion yang sekarang sudah sampai ke roket dan jet. Kalau hanya sekedar mekanik seperti itu, powernya kelihatannya ya nggak tahu ya, mungkin itu mungkin ya artinya cuma sekedar baling-baling, dan roket dan jet itu tentu saja berbeda begitu. Untuk levelan propeller, artinya tenaga baling-baling, tenaga dorong dari udara, karena perbedaan pressure itu memang sudah bisa. Tetapi kalau untuk bisa sampai termampatkan, kemudian bisa menghasilkan beda density dari udaranya sendiri, saya kira ya mungkin itu lebih jauh. Tapi jelas sekarang peranan lithium itu adalah pada energy storage-nya itu. Iya. Oke. Menarik, Bu. Aduh, saya tadi dapat buntutnya aja. Oke, saya kira begitu, menarik. Nanti tinggal nagih nih ke Mas Bronto. Ya, Bronto Brontonya udah nggak ada di sini. Kabur, udah tidur. Ya, pamit semua. Makasih. Semoga sehat selalu ya semua yang hadir di sini. Saya juga mau pamit juga. Ada kewajiban nyiapin sarapan. Di sini masih pagi. Ya, terima kasih. Terima kasih Yuli. Ya Pak Andri, terima kasih Pak Andri. Oke, sampai ketemu lagi ya. Ya, insya Allah ya Pak ya. Oke. Terima kasih ya. Ya, take care.